Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Imam Syafi'i. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Imam Syafi'i adalah seorang tokoh militer Indonesia asal Betawi, yang dikenal luas karena peran dan dedikasinya dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Nama lengkap beliau adalah Imam Syafi'i. Lahir pada tanggal 27 September tahun 1918. Wafat pada tanggal 9 September tahun 1982. Selain dikenal sebagai perwira militer, Imam Syafi'i juga tercatat dalam sejarah sebagai salah satu menteri negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Imam Syafi'i mendapatkan julukan Robin Hood dari daerah Senen, karena kiprah beliau dalam menegakkan ketertiban dan membela rakyat kecil dari ketidakadilan sosial yang merajalela pasca kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Imam Syafi'i dikenal sebagai tokoh militer yang pernah menduduki jabatan strategis sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presiden urusan pengamanan khusus dalam Kabinet Dwikora II, yang dibentuk pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Jabatan tersebut merupakan posisi penting di tengah situasi politik yang genting menjelang peristiwa gerakan tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia dan konflik internal di tubuh pemerintahan. Imam Syafi'i juga merupakan sosok yang berani dan tegas dalam menghadapi berbagai tindak kriminalitas dan ketidakstabilan keamanan di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan Senen yang pada masa itu dikenal sebagai daerah rawan. Keberpihakan Imam Syafi'i kepada rakyat miskin dan sikap keras terhadap premanisme menjadikan beliau sangat disegani, baik di kalangan masyarakat maupun sesama aparat negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Imam Syafi'i tumbuh dan besar di lingkungan masyarakat Betawi yang kuat dengan tradisi dan solidaritas sosial. Aktivitas beliau banyak berkutat di wilayah Jakarta, terutama di daerah Senen, sebuah kawasan padat penduduk yang penuh dengan dinamika sosial dan ekonomi pasca kemerdekaan. Sebagai prajurit dan pejabat negara, Imam Syafi'i menjalankan tugasnya di berbagai tempat di Indonesia. Namun identitas dan pengaruh terbesarnya tetap berakar di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Imam Syafi'i lahir pada tanggal 27 September tahun 1918. Saat Hindia Belanda masih menguasai Indonesia, beliau berperan aktif dalam dunia militer dan pemerintahan sejak masa revolusi kemerdekaan hingga periode awal Orde Baru. Masa paling kritis dalam kiprah politik beliau terjadi pada pertengahan dekade 1960. Ketika situasi politik Indonesia memanas menjelang peristiwa gerakan tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia, Imam Syafi'i wafat pada tanggal 9 September tahun 1982, meninggalkan warisan jasa dan keteladanan dalam bidang keamanan dan sosial kemasyarakatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Imam Syafi'i dikenal luas karena keberanian dan komitmennya dalam menjaga keamanan serta membela rakyat kecil. Julukan Robin Hood dari Senen mencerminkan ketegasan beliau terhadap kriminalitas sekaligus kepedulian terhadap kaum lemah yang sering menjadi korban ketimpangan sosial. Dalam kondisi sosial politik yang penuh gejolak, Imam Syafi'i tampil sebagai tokoh yang mampu menjembatani kepentingan negara dan aspirasi rakyat. Kepercayaan Presiden Soekarno kepada Imam Syafi'i sebagai pejabat negara diperbantukan dalam urusan pengamanan khusus menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan profesionalisme beliau. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Imam Syafi'i menjalankan perannya dengan pendekatan langsung ke lapangan, tidak segan menghadapi kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat, memimpin operasi-operasi keamanan dengan tangan besi tetapi berpihak kepada keadilan. Beliau menggunakan jaringan sosial yang kuat, pengaruh lokal sebagai tokoh Betawi,
serta kedekatan dengan masyarakat untuk menciptakan stabilitas di kawasan-kawasan yang rawan konflik. Sikap beliau yang tidak kompromal terhadap pelanggaran hukum dan keberaniannya menghadapi risiko membuat Imam Syafi'i menjadi simbol ketegasan dan perlindungan terhadap rakyat kecil di tengah pergolakan sosial politik nasional. Warisan beliau di bidang keamanan dan peranannya sebagai tokoh lokal Jakarta tetap dikenang hingga hari ini. Imam Syafi'i lahir pada tanggal 27 September tahun 1918. Wafat pada tanggal 9 September tahun 1982. Merupakan salah satu tokoh militer legendaris asal Betawi yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika keamanan dan sosial politik Indonesia pada masa pasca kemerdekaan hingga awal Orde Baru. Kiprah Imam Syafi'i tidak hanya terbatas pada lingkup militer, tetapi juga mencakup peran strategis dalam pemerintahan nasional sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presiden urusan pengamanan khusus dalam Kabinet Dwikora II, yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Di tengah ketegangan politik nasional akibat tekanan dari gerakan anti-komunis dan gejolak internal partai-partai politik. Dari perspektif keamanan nasional, Imam Syafi'i merupakan figur militer yang memiliki reputasi tegas dan keras terhadap pelaku kriminalitas. Pada masa ketika Jakarta mengalami masa transisi dan ketidakstabilan sosial yang tinggi, khususnya di kawasan Senen yang dikenal sebagai pusat konsentrasi kaum miskin kota, pelaku kriminal, serta jaringan premanisme, Imam Syafi'i mengambil pendekatan represif dan langsung terhadap pihak-pihak yang mengganggu ketertiban. Tindakan ini menjadikan Imam Syafi'i sangat disegani di kalangan aparat maupun masyarakat umum. Julukan Robin Hood dari Senen yang disematkan kepada Imam Syafi'i tidak muncul dari pencitraan politik, melainkan dari pengalaman nyata masyarakat yang merasakan keberpihakan beliau kepada rakyat kecil, terutama dalam hal perlindungan dari ancaman pemerasan dan kekerasan oleh kelompok-kelompok liar. Dalam konteks sosial budaya, Imam Syafi'i merupakan representasi dari tokoh lokal Betawi yang mampu menembus struktur kekuasaan nasional tanpa kehilangan identitas budaya asal. Latar belakang Betawi yang syarat dengan nilai gotong royong, keberanian, dan solidaritas komunitas menjadi fondasi moral yang membentuk sikap beliau dalam bertindak. Imam Syafi'i dikenal dekat dengan rakyat, bukan hanya secara simbolik tetapi juga dalam praktik sehari-hari. Beliau sering turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, serta menyelesaikan konflik sosial secara adil dan cepat, tanpa birokrasi yang rumit. Kepemimpinan berbasis kedekatan sosial ini menjadikan Imam Syafi'i tidak hanya sebagai pejabat negara, tetapi juga sebagai pelindung informal masyarakat bawah. Dari sudut pandang sejarah politik Indonesia, kehadiran Imam Syafi'i dalam struktur pemerintahan Kabinet Dwikora II mencerminkan strategi Presiden Soekarno untuk memperkuat basis pertahanan internal dan pengamanan khusus dalam menghadapi tekanan dari pihak militer, mahasiswa, dan kekuatan politik lain yang menuntut reformasi dan penggulingan kabinet. Imam Syafi'i menjadi bagian dari upaya penyeimbangan kekuatan antara loyalis Soekarno dan elemen militer yang menguat setelah pecahnya peristiwa gerakan tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia. Posisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap integritas dan profesionalisme beliau dalam konteks politik nasional yang sangat sensitif. Dari sudut pandang militer, Imam Syafi'i termasuk dalam generasi pejuang kemerdekaan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga menggunakan kecakapan sosial dan keteladanan moral dalam menjalankan fungsi pertahanan. Gaya kepemimpinan Imam Syafi'i mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keberanian, di mana tindakan beliau tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mengandung pesan etis dan moral terhadap pentingnya berpihak kepada yang tertindas. Dalam memori kolektif masyarakat Betawi dan warga Jakarta secara umum,
Imam Syafi'i dikenang sebagai tokoh yang membela rakyat kecil dan menentang dominasi kelompok-kelompok preman bersenjata yang menguasai ruang publik. Legenda urban mengenai keberanian beliau dalam menertibkan kawasan Senen dan memberikan keadilan kepada masyarakat marginal masih terus diceritakan hingga kini, menjadikan Imam Syafi'i sebagai bagian dari identitas sejarah lokal yang hidup dalam narasi masyarakat. Kesan mendalam ini tidak hanya tertinggal dalam ingatan lisan, tetapi juga tercermin dalam sejumlah penulisan sejarah dan pengakuan publik terhadap jasa-jasa beliau. Kontribusi Imam Syafi'i juga dapat dilihat dari sisi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Di tengah ketidakpercayaan terhadap aparat yang kerap dianggap korup dan brutal, sosok Imam Syafi'i menghadirkan wajah lain dari negara. Negara yang melindungi, mendengar, dan menegakkan hukum secara adil. Sikap anti kemapanan dan keberaniannya menantang kekuasaan informal yang meresahkan menjadikan beliau sebagai teladan perwira negara yang berpihak kepada keadilan sosial. Dalam lintasan sejarah nasional, peran Imam Syafi'i belum banyak tercatat dalam buku pelajaran atau literatur akademik utama. Namun dalam sejarah lisan dan kesaksian masyarakat, beliau tetap hidup sebagai simbol integritas dan ketegasan. Warisan moral dan sosial dari kiprah Imam Syafi'i menjadi inspirasi bagi generasi penerus tentang pentingnya keberanian moral, keberpihakan kepada yang lemah, serta keadilan sebagai nilai utama dalam setiap bentuk kepemimpinan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.